Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang proyek yang kami buat, yaitu aplikasi pesanan KP. Kelompok kami beranggotakan yaitu Ahmad Maulana Fauji, Andre Hartono, Ilham Muhammad Dwi Putra, Muhammad Abdul Aziz, dan Ramdhani Taufik. Seringkali pelanggan memesan pesanan yang perlu mengantri di depan kasir sambil menentukan pesanan. Hal ini mengakibatkan pelanggan di belakang harus menunggu hingga pelanggan yang paling depan menentukan pilihannya. Hal itu bisa menyebabkan terganggunya kenyamanan pelanggan karena tidak efisien dalam pengelolaan waktu saat antrian. Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem yang sifatnya online, pelanggan sambil menunggu pesanan tanpa mengantri di depan kasir. Tujuan dari aplikasi pesanan KP yaitu untuk menerapkan pesanan melalui aplikasi tanpa mengantri untuk meminimalisir antrian yang berbasis online dan dapat diakses oleh pelanggan. Proses pemesanan dilakukan dengan memilih meja terlebih dahulu, akan menampilkan daftar makanan dan minuman yang bisa dipilih oleh pelanggan. Lalu untuk proses pembayaran dilakukan dengan metode yang dipilih oleh pelanggan secara online maupun offline. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan komponen. Proyek ini digunakan secara online dan menggunakan operasi sistem dari Android sehingga interface bersifat user-friendly atau mudah digunakan oleh pelanggan. Terus batasan komponen. 1. Hanya dapat diakses menggunakan Android. 2. Hanya user pelanggan yang dapat menggunakan fitur yang ada pada sistem aplikasi pesanan KP untuk admin dapat mengelolanya secara langsung dari server database. 3. Sistem masih berupa perancangan, yang masih banyak fitur belum diterapkan seperti bank yang diintegrasikan dengan aplikasi. Terus perancangan, UML ialah metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem. Orientasi objek diagram diantaranya yaitu 1. Use case diagram, 2. Class diagram, 3. IR diagram, 4. Activity diagram, 5. Cascade diagram, 6. Sequence diagram, dan terakhir deployment diagram. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya oleh anggota lain. Terima kasih. Karena ada salah seorang yang jatuh sakit yang bernama Ilham Muhammad Dwi Putra, maka untuk bagian diagram maka saya skip. Di sini saya akan menjelaskan mockup pada user. Yang pertama adalah proses login dan daftar. Untuk proses login, di sini terdapat bar, email, dan password. Jika Anda memasukkan email di sini, nanti akan dialihkan ke masuk beranda. Tetapi jika Anda mengklik di sini untuk mendaftar, Anda akan dialihkan ke menu daftar. Menu daftar terdapat nama, email, dan password, dan tombol selesai jika sudah mengisi semua. Selanjutnya, menu beranda. Menu beranda di sini jika berhasil login maka akan dialihkan ke activity menu beranda ini. Terdapat sebuah berita terbaru mengenai makanan baru hari ini, dan terdapat juga buat pesanan dan tombol logout. Selanjutnya, proses pemesanan. Untuk proses pemesanan meja, pelanggan akan memilih meja mana yang akan dipilih dari nomor 1 sampai nomor 6. Dan untuk nomor 1 sampai nomor 5, meja tersebut dapat ditempati. Sedangkan untuk meja nomor 6 sudah ada yang menempatinya oleh pelanggan lain. Pemesanan pertama, memilih makanan. Jika Anda mengklik, maka akan dialihkan ke
daftar makanan yang disediakan, dan terdapat juga harga-harganya. Jika selesai, maka Anda akan memilih berapa banyak pesanan yang Anda pilih. Jika semua selesai, maka klik tombol selesai nih. Selanjutnya, proses berhasil pemesanan. Jika pemesanan sudah berhasil, maka akan dibuat daftar pesanan yang sudah dibuat, dan di sini menampilkan pesanan yang tadi dipesan dan pesanan tersebut belum dibayar. Untuk melakukan pembayaran, maka diklik pembayaran tersebut, pesanan akan dialihkan ke proses pembayaran. Proses pembayaran di sini terdapat 3 metode, yaitu bank transfer, bank ke kasir, atau yang lainnya. Jika sudah mau melakukan pembayaran, maka proses pemesanan akan selesai dan pemesanan akan diproses oleh admin. Yang selanjutnya, mockup admin. Di sini terdapat daftar pesanan dengan kolom nomor meja yang dipilih berapa, pesanan apa yang dipilih, pembayar apa yang digunakan, lalu tanggal pemesanan, dan status pemesanan. Ini untuk pemesanan user. Selanjutnya, riwayat pemesanan. Sama seperti tadi kolomnya, hanya ini riwayat yang sudah dibeli oleh pelanggan. Yang selanjutnya, daftar user. Daftar user di sini, user tanggal berapa mendaftar, emailnya, username dan passwordnya. Selanjutnya, untuk arsitektur project, di sini sebuah user melakukan pesanan melewati aplikasi pesanan KP yang akan mengunggah data ke Firebase. Dan dari Firebase mengunduh data ke akun Firebase web yang nanti dapat dilihat oleh admin. Sedangkan admin dapat mengelola akun Firebase web lalu mengunggah datanya ke Firebase real-time database, lalu mengunduh datanya ke aplikasi pesanan KP dan dapat dilihat oleh user dan dapat melihat dipesan oleh user. Dan di sini aplikasi pesanan KP meminta HTTP request ke Firebase real-time database. Nanti akan diproses oleh akun Firebase web. Dari akun Firebase web akan meminta HTTP ke Firebase real-time database yang nantinya akan direspon oleh HTTP yang ada pada aplikasi pesanan KP. Sekian penjelasan dari saya, Andre Hartono. Selanjutnya, penjelasan antarmuka pemrograman aplikasi, yaitu aplikasi pesanan KP terhubung dengan Firebase Authentication, yang dimana dapat mengidentifikasi penggunanya. Lalu Firebase Authentication dihubungkan dengan Firebase Database, yang terhubung Firebase Real-Time Database, yang dimana dapat menyimpan data aplikasi seperti status atau pesan chat dan menyinkron perubahan langsung di semua perangkat yang terhubung. Setelah itu, Firebase Database kembali dihubungkan dengan Firebase Storage, yang dimana dapat menyimpan file dan user-generated content di cloud dan menggunakan teknologi yang sama dengan Google Cloud Storage. Selanjutnya, rancangan aplikasi komponen. Beberapa komponen yang diterapkan di proyek ini adalah pada Android Manifest dan Activities Layout, Control UI, dan lain sebagainya.
pada komponen di atas, OOP, enkapsulasi, abstract class, inheritance, polymorphism, telah diterapkan di beberapa activity intern untuk mengembangkan aplikasi ini. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.